Shalom Ibu Bapak, Saudara semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya, karena kita adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Sekalipun udara rada dingin, tapi saya percaya Ibu Bapak tetap memiliki kasih yang tetap hangat ya. Nah Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan, ya, artinya Ibu Bapak, kita hidup tidak untuk sekedar hidup lagi. Kita tidak bisa hidup hanya sekedar jalanan aja hidup ini. Yang penting saya enggak terpapar sama corona, itu udah cukup. Yang penting saya udah bisa makan, minum, bisa pergi beribadah, bisa tetap melakukan aktivitas, itu cukup. Itu sebabnya ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya pada gurunya, "Guru, kapan kedatangan Tuhan itu? Bila mana kesudahan segala sesuatunya?" Dan Tuhan menjawabnya apa? Kalau Ibu Bapak baca perikop tersebut di ayat 24, Tuhan katakan, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan engkau." Kemudian di ayat ayat selanjutnya, "Berawas-awaslah supaya engkau jangan gelisah." Nah Ibu Bapak, dari kata-kata ini artinya Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani itu bukan hanya untuk sekedar kita berjalan melewati hari-hari ini, tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mengisi hari-hari tersebut, bagaimana kita menjalaninya hari-hari tersebut sampai pada masuk pada satu tujuannya yang daripada Tuhan. Nah, ini yang menjadi penekanan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya sekedar hidup, tetapi hidup bagaimana kita mengisi kehidupan ini yang harus kita jalani. Nah Ibu Bapak, berbicara mengisi sebuah kehidupan, tentu kita harus mengisinya dengan sesuatu yang baik, termasuk mengisi kehidupan kita sesuai dengan tema kita dalam berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan. Nah, pada saat kita tidak mengisi hidup kita dengan kepenuhan kasih Tuhan, ada sebuah ruang yang kosong, tidak diisi dengan kasih Tuhan, maka ruang yang kosong itu otomatis akan diisi oleh kasih yang lain. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 19 dikatakan, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Tuhan itu otomatis tidak ada di dalam diri kita. Jadi ruang kosong, kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan, kasih akan diri kita sendiri, egois, kasih akan dunia, itu akan mengisi kehidupan kita. Sedangkan dunia saat-saat hari ini itu sedang tenggelam dengan hawa nafsunya, dengan seluruh keinginan yang inginnya dipenuhi seluruh kebutuhannya. Mereka sedang berputar-putar dengan yang namanya pencarian keuntungan, kekayaan, harta, martabat. Mereka itu sedang mencari. Karena apa? Karena dunia sedang membutuhkan kasih. Mereka sedang kehilangan kasih. Dan dunia berusaha untuk mencari kasih yang sejati tersebut. Di mana? Supaya mereka bisa penuh. Dan Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan kasih adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, kasih untuk saling mengasihi, untuk saling memberi, saling menyayangi, itu akan menjadi sebuah masalah. Nah Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan pagi hari ini dikatakan bahwa di dalam Matius 24, coba kita sama-sama baca ya, ayat yang ke-12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kalau kasih kebanyakan orang berarti ada orang-orang yang tidak menjadi dingin, Ibu Bapak, betul? Ya. Nah, lewat pesan Tuhan ini, saya percaya Tuhan ingin kita adalah menjadi orang-orang yang tidak menjadi dingin. Kita tetap memiliki kehangatan yang bisa dibagikan bagi dunia yang sedang membutuhkan kasih. Nah, ada dua hal yang saya mau membagikan
bagaimana kita mengisi kehidupan kita agar kita tetap memiliki kepenuhan di dalam kasih Tuhan. Nah, tetap berjalan di dalam kepenuhan kasih Tuhan. Yang pertama yang saya mau membagikannya adalah membangun hidup kita dengan kewaspadaan. Membangun hidup kita dengan kewaspadaan diambil dari Matius 24 ayat yang keempat. Ya, sama-sama kita mau membacanya Ibu Bapak semuanya ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, Alkitab mencatat bahwa ada banyak penyesatan yang bakalan terjadi. Nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, itu sudah dinubuatkan. Di dalam Alkitab sudah dikatakan, ya. Jadi ada banyak penyesatan, penipuan yang sepertinya tanpa kita sadari. Dan Ibu Bapak, kita harus tahu, di sini ada sebuah kata waspada. Jadi hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang mau tidak mau kita selalu berjalan dan mengalami peperangan setiap hari, setiap waktu. Begitu kita buka mata kita, itu peperangan udah terjadi. Kita berperang melawan darah dan daging kita. Mau ambil keputusan, kita mau berdoa, mengambil kekuatan, atau kita tidur nyenyak. Setiap waktu adalah waktu peperangan. Mau atau enggak mau, sadar atau enggak sadar, ini adalah waktu peperangan kita. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Ibu Bapak, di sini kata waspada di sini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani adalah sebuah peperangan. Peperangan melawan apa? Melawan si iblis. Bahkan dikatakan iblis berjalan berkeliling. Berkeliling itu artinya apa? Dia berjalan berkeliling itu setiap hari, setiap waktu, terus-menerus dia aktif melakukannya. Supaya apa? Supaya posisi kita itu menjadi orang-orang yang dikalahkan. Kalau kita bisa lihat, hidup adalah sebuah peperangan, artinya kita harus benar-benar menjaga diri kita. Dan iblis berjalan keliling, dia cari di mana sisi lemahnya, di mana celah dari seseorang ini. Kalau misalkan dia lihat, oh suaminya kuat, aku nggak bisa lawan dia. Coba dia lihat celah yang lain. Apakah istrinya ada celah, ada kelemahan? Pada saat iblis lihat ada celah, ada kelemahan di pihak istrinya, maka di sisi itulah iblis masuk. Iblis akan terus berjalan berkeliling melihat. Pada saat lihat istrinya kuat, suaminya lemah, nah disitulah dia akan terus mengambil kesempatan supaya posisi kita itu bergeser. Suaminya kuat, istrinya kuat, lah anak-anaknya ada celah. Jadi terus dia berusaha untuk mencari celah, dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam Matius 24 tadi ayat yang keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan engkau. Waspadalah di sini itu Ibu Bapak, artinya itu melihat. Tapi melihatnya itu dalam arti bukan hanya melihat secara mata jasmani. Jadi seperti saya ketika saya mau masuk ke dalam ruang ini, saya kan lihat pintu ya, oh ada pintu. Tapi saya hanya melihat, oh ada pintu. Saya nggak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Karena hanya melihat, kalau melihatnya hanya sebatas melihat pintu aja gitu, itu namanya hanya sebatas mata jasmani, itu namanya eido kalau di dalam bahasa Yunaninya, hanya melihat luar, tampilan luarnya aja. Tetapi yang di sini dikatakan waspadalah, yaitu melihat dengan sebuah pemahaman jauh lebih ke dalam. Saya bisa melihat
Ketika saya melihat dengan mata blepo gitu ya, melihat lebih jauh ke dalam dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah pengenalan, maka saya bisa melihat, oh ternyata di dalam ruangan tersebut ada seseorang sedang membawakan firman. Ketika saya melihat dengan mata blepo, ibu bapak, saya tahu, oh di sana ada kegiatan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan dan melawat orang-orang. Nah ibu bapak, lewat pesan Tuhan ini, waspadalah. Jadi Tuhan ingin melihat setiap keadaan, setiap kejadian dalam kehidupan kita, seperti dikatakan bahwa, oh pesan Tuhan itu adalah ketika hati menjadi dingin. Mungkin secara pikiran kita bisa berasumsi, kenapa ya hati menjadi dingin? Bisa pikiran kita, oh karena ada masalah. Mungkin juga karena ada kedurhakaan, mungkin juga ada akibat karena seseorang gak mau tunduk, ada kesombongan. Mungkin juga hati seseorang menjadi dingin karena ada luka. Tapi ketika kita melihat dengan yang namanya waspada, dengan namanya blepo, kita harus menyadari bahwa di situ ada iblis yang ambil bagian. Gak mungkin seseorang tiba-tiba memiliki sebuah hati yang tiba-tiba menjadi dingin. Saya percaya ketika firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis. Jadi apapun bentuknya, apapun yang ditawarkan di situ, iblis bisa ambil bagian, mencuri, mengambil, untuk membuat seseorang itu menjadi, hatinya itu menjadi dingin. Ada bagian, ada andil daripada si iblis. Makanya dikatakan, sadarlah dan lawanlah si iblis. Jelas, peperangan kita yang kita lakukan saat-saat hari ini bukan melawan darah dan daging. Ada penguasa-penguasa di udara, di bumi dan di bawah bumi yang harus ditaklukkan, yang harus dilawan, ibu bapak. Nah, ketika kita tahu, ibu bapak, bahwa peperangan yang kita lakukan adalah peperangan melawan penguasa-penguasa di udara, di bumi dan di bawah bumi, maka apa yang harus kita lakukan selain waspada? Kita harus ambil bagian. Kita harus memperlengkapi keberadaan diri kita, supaya ketika kita masuk di dalam peperangan hari lepas hari, kita boleh mengalami kemenangan. Dan perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami peperangan itu banyak, ibu bapak. Ibu bapak bisa tahu yang namanya keteropong keselamatan, yang namanya pedang roh, perisai iman, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Itu Tuhan berikan kepada kita. Dan saya mau katakan, ibu bapak, pada saat hati kita mungkin kita kerasa, aduh, ada hati yang udah mulai tawar, mari ibu bapak ambil perlengkapan senjata kita. Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan daripada Allah. Kenakan kasut bagi kita untuk memberitakan Injil. Pada waktu kita memberitakan Injil, saya percaya ibu bapak, kita sedang mendeklarasikan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita merasa Tuhan, ada hati yang udah mulai mengarah pada kondisi gitu ya, kita udah nggak hangat lagi, kita bisa. Ketika ada orang datang kepada kita untuk minta dilayani, ayo layani, doakan. Dan saya tahu ketika saya memahami gitu ibu bapak hal ini gitu ya, kan ada orang kalau misalkan ibu-ibu gitu kalau curhat gitu, teman ada yang curhat gitu ya tentang masalah keluarganya atau masalah apa gitu ya, kadang udah mulai di pikiran ini gini, pasti curhatnya lama gitu, pasti curhatnya nggak cukup 10 menit. Kalau namanya ibu-ibu kan harus tertuang gitu ya. Tapi saya tahu ketika saya mendengarkan dan saya bisa membagikan Injil kepada mereka, Injil itu akan menguatkan dia dan menguatkan saya. Jadi ketika kita tahu bahwa hari-hari ini kita harus waspada, mengisi kehidupan kita dengan kewaspadaan, pakai setiap kesempatan demi kesempatan, dan terus pergunakan perlengkapan senjata di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, itu yang poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian hal yang kedua yang saya mau membagikannya adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita. Jelas yang pertama adalah membangun hubungan kita
dengan Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Tetapi yang di sini yang saya mau menekankan adalah membangun hubungan kita dengan sesama. Diambil dari Matius 24 ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, di sini dikatakan bahwa ada satu kata itu saling menyerahkan. Saling menyerahkan itu saling istilahnya tuh ngefitnah gitu ya. Nih gara-gara kamu gitu ya. Di sini Tuhan pengen gitu ya, ketika sebuah masalah terjadi gitu ya, itu pasti ada orang yang bisa ketika masalah terjadi, bisa saja ada seseorang yang menjadi akhirnya terluka, menyebabkan seseorang itu menjadi kecewa, bisa saja terjadi ketika masalah itu datang. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan ibu bapak di sini, ketika masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah mengajarkan seseorang itu untuk bersembunyi, tidak mengajarkan untuk seseorang itu lepas dari untuk menyelesaikan permasalahan itu dia harus bersembunyi. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang harus dijalani dengan kesendirian, tidak terlibat dengan orang lain. Nah, sedangkan di dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa kita membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan, untuk saling menasehati, untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Justru di dalam kesendirian, ketidakterlibatan kita dengan seseorang, dengan satu komunitas, itu menunjukkan bahwa ada indikasi konflik secara pribadi. Tuhan mau katakan bahwa ketika kita tahu gitu ya, bahwa kita harus untuk hidup kita penuh dengan kasihnya Tuhan, kita gak bisa berjalan dengan kesendirian kita. Kita butuh orang lain, kita butuh rekan-rekan yang lain yang harus menguatkan kita. Tuhan gak mengajar kita untuk menjadi seorang yang berdiri dengan kesendirian kita. Maka dia pakai orang-orang yang terdekat di sekitar kita untuk menopang kita, untuk membantu kita. Yaitu bentuknya apa? Berupa kasih. Dan kasih yang saya mau maksudkan di sini adalah bukan kasih yang pasif, tetapi kasih yang aktif. Dia itu bergerak, dia itu berusaha untuk mengisi kekosongan dari orang lain. Nah, ibu bapak, ketika kita tahu gitu ya, dunia kan hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia yang penuh dengan makian, bentakan ya. Dunia yang penuh dengan ancaman. Nah, ketika kita tahu gitu ibu bapak, bahwa hidup kita itu tidak bisa bersembunyi. Gak mungkin kan kita, karena dunia itu jahat, karena dunia itu banyak siap untuk menyakiti kita, kita gak bisa tinggal diam di rumah saja. Kita perlu dan selalu akan bersentuhan dengan dunia. Nah, coba ibu bapak bayangkan gitu ya, ketika kita harus bersentuhan dengan dunia yang siap untuk menyakiti kita, yang siap untuk menganiaya kita. Dan Tuhan mau katakan bahwa kita harus memiliki satu hubungan yang kuat. Katakan bahwa, saya mau kasih contoh, hubungan yang kuat itu seperti seseorang di dalam Alkitab itu seseorang yang membangun sebuah menara Babel, ibu bapak. Ketika mereka terhubung satu dengan yang lainnya gitu ya, mereka kan ketemu gitu, gimana supaya kita bisa membangun menara ini sampai ke puncak dan akhirnya kita bisa selamat. Mereka bangun, mereka ketemu. Pada saat mereka ketemu itu yang terjadi adalah apa? Kobaran demi kobaran, ayo semangat. Walaupun semangatnya itu, motivasinya itu salah. Nah ibu bapak, ketika kita tahu kita akan bersentuhan dengan dunia, saya punya keluarga, ada anak 3, ada suami dan istri, bersentuhan dengan dunia yang keras, pastikan kita bangun sebuah hubungan yang kuat. Pada saat mereka bersentuhan dengan dunia, bersentuhan dengan orang-orang yang siap untuk menyakiti kita, pastikan pagar itu kuat dibangun. Dan saya nggak terbayang gitu ya, ketika 3 orang anak saya keluar dan bersentuhan, sedangkan pagar yang saya bangun di rumah
hubungan di dalam rumah itu nggak kuat, apa jadinya? Ketika mereka pulang satu demi satu dalam kondisi istilahnya lemah gitu ya. Nah disitulah begitu kita keluar ibu bapak, begitu anak-anak kita keluar, pastikan ada sebuah kehangatan yang dibangun terlebih dahulu. Begitu mereka keluar, mereka itu harus sudah siap dalam posisi siap untuk bertempur, untuk berperang, melihat situasi dan keadaan saat-saat hari ini. Begitu suami kita berangkat, begitu istri kita keluar, pastikan ada sebuah kehangatan yang dibangun terlebih dahulu. Dan saya percaya ibu bapak, ketika bangunan hubungan itu begitu kuat, yang dipersatukan adalah di dalam kasih, saya percaya kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Dan dibangun itu bukan hanya satu hari, terus setiap hari, entah lewat doa, entah lewat meluangkan waktu, bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi tantangan demi tantangan mereka, sehingga pada mereka keluar, kita sebagai orang tua bisa mempersiapkan kondisi setiap mereka untuk tetap memiliki satu kondisi yang fit menghadapi setiap peperangan yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi saat-saat hari ini. Nah ibu bapak, ketika kita tahu bahwa kita harus mengisi kehidupan kita untuk kita tetap penuh di dalam kasih Tuhan, yang pertama adalah kita terus harus membangun diri kita, dan kemudian kita harus membangun hubungan kita dengan sesama untuk tetap menjadi orang-orang yang mengalami kepenuhan kasih Tuhan dan bisa membagikannya bagi yang lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.